Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi. Kali ini saya Megan sebagai host Dan saya Nabil sebagai moderator. akan memandu obrolan santap tapi serius kita bersama tiga sahabat, yaitu Fatin, Hafiz, dan Panglima. Tema kita hari ini sangat penting dan mendesak untuk dibahas. Bahaya candu judi online, judulnya. Di era digital, godaan judi datang dengan wajah baru yang lebih halus, mudah diakses, dan berpotensi merusak banyak aspek kehidupan. Kita akan bahas bersama dari berbagai sisi. Teman-teman, siap berbagi pandangan? Siap. Oke, kita mulai ya. Saya ingin bertanya nih. Mari kita mulai dengan fakta sehari-hari ya. Menurut kalian seberapa terasa maraknya judi online di lingkungan kita? Maraknya judi online di lingkungan kita ini sangat terasa sih. Dulu itu kita mendengar melihat judi online itu di tempat tersembunyi ataupun untuk diketahui, dan hanya diketahui hanya sebagian orang saja. Tapi di zaman sekarang itu kita bisa melihatnya mulai dari iklan, media sosial, atau bahkan dalam bentuk game atau konten hiburan lainnya. Aksesnya untuk sekarang itu terlalu mudah. Benar sekali. Jadi sangat mengkhawatirkan ya. Banyak yang nggak sadar kalau mereka itu udah masuk ke lingkaran judi. Misalnya nih, awalnya cuma ikut kuis berhadiah, lalu dibayar dengan sejumlah uang, lalu berkembang ke taruhan yang lebih besar. Jadi batas antara hiburan dengan judi itu nggak ada pembedanya. Betul sekali. Dan parahnya, citranya ini justru sering dibuat seperti investasi atau strategi permainan semata. Padahal esensinya mah tetaplah judi, mengadu untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya. Oke, terus apa yang membuat orang begitu mudah tertarik dan akhirnya terjebak gitu, terjerat lah pokoknya ke judi online? Kalau menurut saya ya, faktor utamanya itu ya mereka itu dijanjiin keuntungan yang cepat dan sensasinya itu buat menang, yang membuat ketagihan. Ditambah juga pola hidup modern yang serba instan. Zaman sekarang kita lebih sering menggunakan handphone, gadget, yang dimana di sini tempatnya banyak sarang judi dan memudahkan kita untuk melakukan judi gitu. Nah, saya juga setuju. Ada juga faktor tekanan sosial dan ekonomi saat kita melihat orang lain. Seolah-olah kita itu dapat mendapatkan uang dari sana. Timbul keinginan untuk mencoba, awalnya coba-coba, lalu baru kita terjerumus ke perlakuan seperti itu. Dan justru malah dalam situasi terjepit itu, judi malah sering dianggap sebagai solusi. Padahal itu justru pintulah yang menuju masalah yang lebih besar. Nah, ketika seseorang sudah terjebak nih, terus dampak apa aja yang biasanya muncul nih, dampak dari judi online? Dampak finansial sih yang paling jelas. Uang habis, tabungan juga habis, bahkan ujung-ujungnya menjadi hutang. Udah banyak kasus ya orang menjual aset berharga atau berhutang ke rentenir untuk mengejar kerugian. Nah, saya juga pernah dengar sih kisah nyata teman saya yang namanya Heru. Seorang teman kehilangan pekerjaannya dia dikarenakan fokusnya itu terganggu dengan adanya judi online. Ia lebih sering memeriksa hasil taruhannya daripada bekerja. Keluarganya pun jadi korban. Sering terjadi pertengkaran karena permasalahan keuangan dan finansialnya. Sebenarnya nggak hanya keuangan sih, kesehatan mental juga pasti terganggu. Kita pasti lebih sering stres, lebih sering gelisah, mudah marah, dan selalu merasa bersalah. Jadi hubungan dengan orang terdekat juga jadi renggang karena hilangnya kepercayaan. Jadi dampaknya apakah ke pelaku sendiri, apakah ke orang lain, apa gimana? Enggak, sebenarnya dampaknya itu meluas ke keluarga. Anak-anak juga bisa terabaikan, pendidikan mereka juga terganggu, dan juga secara tidak langsung mereka itu belajar ke kita bahwa judi itu adalah jalan penyelesaian dari masalah. Nah, benar juga nggak sih? Dalam lingkup yang lebih besar, judi online juga merusak hubungan sosial, menciptakan budaya malas bekerja, dan menghalang segala cara untuk mendapatkan uang. Dan yang sering dilupai ini, dampak spiritual. Hati jadi keras, jadi tidak bersyukur, dan doa-doa pun terasa hambar karena terus-terusan melakukan dosa. Oke,
ngomong-ngomong soal spiritual nih, bagaimana sebenarnya Islam memandang praktik ini atau judi online dalam Islam? Islam sebenarnya sangat tegas mengharamkan semua bentuk judi tanpa terkecuali. Dalam Al-Quran, judi atau al-maisir ini disebut sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya agar kita beruntung. Nah, ini penting banget buat ditekankan, karena seringkali orang itu menganggap bahwa ini cuma online, gak langsung, atau ini cuma permain kecil. Padahal selama ada unsur taruhan uang, dan mengandalkan untung-untungan, itu ya tetap judi. Nah, saya rasa juga penegasan dari sisi agama ini juga sangat penting sebagai benteng utama kita. Kesadaran bahwa ini adalah dosa dan dilarang oleh Sang Pencipta harus menjadi alasan paling kuat untuk menghindarinya. Terus menurut saudara nih, gimana sih cara praktis untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari jerat judi online ini? Oh, untuk itu yang pertama sih edukasi sejak dini, beri peringatan tentang bahaya judi online, baiknya maupun online, maupun offline gitu ya. Dan yang kedua itu perkuat kontrol diri, jangan mudah tergiur iklan atau ajakan teman. Yang ketiga juga kita harus mengisi kegiatan positif, ya seperti belajar ketika kita ingin menghadapi UAS ataupun lain-lain. Kalau olahraga itu termasuk positif juga. Itu positif banget. Positif ya. Terus kalau ada tambahan ya? Boleh, saya akan menambahkan, penting juga kita itu untuk memfilter lingkungan pertemanan dan konten-konten di media sosial. Kalau misalnya ada akun-akun yang memang mengkaitkan dengan judi, unfollow akun-akunnya. Terus biasanya mereka mempromosikan gaya hidup judi. Lalu kita harus cari komunitas yang mendukung untuk kita, untuk berkembang dengan cara yang halal. Dan jangan lupa yang paling utama, dekatkanlah diri kepada Allah. Perbanyak ibadah, minta perlindungannya dari godaan setan. Ingat, rezeki yang halal, meskipun sedikit, itu lebih berkah dan membawa ketenangan. Amin. Oke, terus gimana nih buat orang-orang yang udah terjerat lah, udah terjebak di judi online? Terus apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ya, segera bertaubatlah. Taubat yang sungguh-sungguh dengan menyesali, meninggalkan, dan bertekad tidak mengulangi. Lalu kemudian mintalah bantuan. Ceritakan masalah kepada orang-orang yang dipercaya. Misalnya orang tua, ustaz, ataupun konselor. Untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Nah, sama juga jangan malu untuk meminta bantuan. Dan haruslah mulai menyusun rencana keuangan kembali, fokus melunasi hutang, dan jangan berpikir untuk balik modal dengan cara kembali ke dunia perjudian. Benar, proses pemulihan itu butuh waktu dan juga butuh dukungan. Yang paling penting itu kita niatnya kuat dan konsisten untuk menjauhi semua pintu yang mengarah ke judi. Seperti itu. Oke, dari diskusi kita nih, intinya tuh judi online itu bahaya yang nyata ya, yang merusak dari banyak sisi, dari keuangan, terus mental, sosial, dan spiritual ya. Judi online itu bukan jalan keluar, tapi justru pintu masuk masalah yang lebih dalam ya. Oke, sebagai penutup nih, apa pesan singkat dari kalian untuk pendengar kita? Ya, pesan dari saya, jaga diri dan keluarga, gunakan internet dan gadget kalian itu buat hal-hal yang bermanfaat dan menambah ilmu, bukan untuk menghancurkan hidup kita. Kalau dari saya, ingatlah bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Carilah dengan cara yang halal dan baik. Keberuntungan sejati adalah dengan menjauhi segala yang dilarangannya. Nah, jadilah pribadi yang cerdas dan juga kritis. Tidak semua terlihat mudah dan menggiurkan itu yang baik. Berpikirlah panjang sebelum mengambil keputusan, terutama yang melibatkan uang dan masa depan. Tapi saya mau nanya nih sama saudara Panglima, buat yang saudara Panglima yang namanya Heru tuh, apakah udah bertaubat apa sudah ini? Untuk teman saya yang bernama Heru, alhamdulillah sudah
ada pembenaran dari sendiri, dia juga sudah mengingat man arafa budi safari istiada, bersiap yang mengetahui perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Dia sekarang juga udah berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Semoga penjudi-penjudi di luar sana sudah sadar lah ya. Amin banget, amin banget, amin banget. Oke, sekian dari terima kasih untuk semua insight yang sangat berharga. Mari kita sama-sama waspada dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, sekian podcast ruang diskusi hari ini dengan tema bahaya candu judi online. Terima kasih kepada Fatin, Hafiz, dan Panglima serta Nabil atas podcast kali ini. Bagi pendengar, jika ada atau orang terdekat sedang bergumul dengan ini, segera cari pertolongan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.